Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang banyak. Salah satu kenikmatan Allah yaitu diturunkannya Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk kita, sebagai perkara yang dapat kita gunakan untuk menambahi atau untuk meningkatkan derajat di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Semakin banyak ayat yang kita pelajari, insya Allah kita akan semakin banyak mendapatkan petunjuk. Contohnya dalam mengatur rumah tangga kita, bagaimana supaya rumah tangga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah turunkan caranya bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari wanita, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa dan seterusnya. Jadi dengan Quran insyaallah kita akan bisa membangun rumah tangga yang sakinah warahmah juga sampai di akhirat, dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian setelah kita mempelajari Al-Quran, punya ilmu Al-Quran, wa 'allamahu, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang juga menjadi orang-orang yang baik, sehingga kita bisa bersama masuk ke dalam surga beserta keluarga kita. Dan semoga Bapak Ibu kita diberi kekuatan, keikhlasan, kesabaran dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran sampai akhir husnul khotimah. Amin. Kita lanjutkan materi tentang istighfar. Kemarin saya sampaikan bahwa dari kalangan para nabi dan rasul, itu juga beristighfar. Kenapa? Karena mereka juga pernah berbuat salah. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan apalagi kita bangsa yang biasa, al-insanu atau manusia. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, maka kita harus banyak-banyak istighfar. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak istighfar. Di dalam surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah
wahai manusia, fa'lam maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Maka wastafil lidzambika, maka minta ampunlah kamu untuk dosa-dosa kamu, minta kepadanya, kepada Allah. Kenapa? Allah dan yang maha mulia. Jadi kita istighfarnya kepada Allah dengan kalimat astaghfirullah, ya, atau astaghfirullahaladzim. Aku minta ampun kepada Allah dan yang maha besar, ya, untuk dosa-dosa kita. Nah, semakin banyak dosanya, semakin banyak istighfar dan sebagainya. Kemudian walil mu'minina wal mu'minat, tidak cuma untuk kita, tapi juga kita memintakan ampun kepada untuk saudara yang lainnya, sesama orang-orang yang beriman. Nah, kalau setiap orang beriman berdasar seperti itu, insya Allah kita akan dihapus dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita di hari hisab, ya, ketika kita punya dosa dan pahala terus dibandingkan, lah kalau dosa kita dihapus maka tinggal apanya? Tinggal pahalanya, ya, sehingga kita langsung masuk ke neraka tanpa dihisab lagi, ya. Kemudian Ibnu Umar berkata bahwa kunna na'udhu li Rasulullah SAW, kami ini pernah menghitung kepada Rasulullah fil majalisi al-waqidi, ya. Beliau Nabi itu di satu majlis ketika ngaji itu mi'atan marotan, ya, sampai Nabi berkata menggunakan 100 kali apa ucapannya, Rabbi firli wa tub alaihi, ya. Ya Allah, ampunilah aku dan aku tobat kepada Engkau. Jadi dalam satu dudukan itu beliau mengucap sampai 100 kali. Contohnya kita ini, ya, kita habis sholat subuh, kemudian kita ngaji. Dalam itu kita berusaha untuk menerangkan, kemudian kita juga bertobat. Ketika kita menjelaskan kisahnya Fir'aun, ya. Nah, kemudian ada orang yang banyak dosanya, orangnya sombong. Nah, kita mungkin juga seperti itu. Kemudian kita minta ampun, astagfirullah wa atubu ilaih, ya. Kita pas ngaji menerangkan tentang dosa-dosanya orang-orang kaum yang lebih dan sebagainya. Itu kalau sekelas Nabi saja dalam satu majlis itu istighfarnya 100 kali, apalagi kita. Makanya berusaha untuk bermulazamah, melazimi tentang istighfar. Tidak cuma pada sholat, tapi di mana-mana kita bisa untuk istighfar. Dan Nabi bersabda, man lazimal istighfaro, ya. Barang siapa yang dia melazimi dengan istighfar pagi, siang, sore, malam, ya, di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, selalu beristighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dzikrin makhraja. Maka dengan istighfarnya itu Allah akan menjadikan setiap masalahnya diberi solusi. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, itu akan diberikan solusi-solusi yang lebih baik, ya. Kemudian wa min kulli hamin farajan, Allah akan mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Kinten sing mari sedih napa Bu? Sing sok mari sedih kita napa kira-kira? Anak, bojo, tangga napa sing sanese? Kinten jenenge anak, bojo sok nyenengke sok. Lah
Dan pascanya kemudian kita diberi solusi dengan cara mengubah sudut pandangnya. Kok manyongke, artinya kemudian jadi apa? Jadi risau, jadi galau. Terus kita berusaha untuk menang dari yang namanya olah. Ya namanya orang sabar itu kan muncul setelah diuji. Lah nek renek sing nganyel kapan ujian sabar terjadi. Dan kita ketika dapat orang nganyel dan jadi senang, alhamdulillah. Enten ujian kesabaran, terus kita berhasil, maka kita jadi orang-orang yang sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bermulazamah dengan istighfar itu Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak menyangka mendapat uang, tapi malah dapat uang, alhamdulillah. Daripada menyangka dapat uang tapi enggak dapat uang, namanya innalillah. Soalnya itu kalau ingin mendapatkan rezeki kejutan, atas kejutan boten. Ini namanya surprise nomor enten tiap orang nyongkok petuk konco langsung dipakai duit 5 juta. Surprise banget. Berusaha untuk banyak-banyak istighfar. Kemudian Aisyah berkata dalam sebuah hadisnya, bahwa Kanjeng Nabi saja itu juga banyak untuk istighfar, apalagi kita. Makanya bahwa hidup kita ini memang banyak dosa-dosanya, harus kita istighfari. Aisyah berkata, Nabi itu banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah artinya adalah maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan memujinya. Jadi kalau kita itu biasanya kalau menghadapi orang yang kaya, duitnya banyak, terus dilem, gitu. Kira-kira akhirnya aku dia akan moprol, kita nggak moprol, gitu. Wah panjenengan itu wong sing paling apik dhewe sak desa, gitu. Wong bagus, sugih, lomo, gitu. Boten jaluk pun, edit. Harus nggak begitu. Kalau kita berusaha untuk mengalem Allah akan berikan kepada kita apa yang kita minta. Terus astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta menolak dan aku tobat kepadanya. Meskipun habis itu juga berbuat salah lagi. Kenapa? Karena ya manusia. Kita sudah tahu perbuatan buruk, sudah berusaha tidak berbuat, tapi namanya ada godaan setan. Kita kadang dibisiki dengan oleh setan, terus kita berbuat salah lagi. Ya istighfar lagi. Yang seperti saya gambarkan, namanya papan tulis. Tinggi apa Pak? Tinggi nulis. Seandainya papannya awalnya bersih, terus ditulisi jadi kotor, terus mau dihapus, habis hapus tulisi lagi. Kita juga begitu. Hati kita awalnya bersih, terus kadang-kadang kita berbuat salah, terus kemudian kita hapus lagi. Maka nanti dalam hadis Nabi menjelaskan bahwa setan itu telah menggoda anak manusia dengan berbagai macam kesalahan, sehingga dosanya bertumpuk dan bertumpuk. Kemudian anak Adam itu beristighfar, maka dosanya hancur, maka setan putus asa. Wes tak bodoh bolak-balik dosanya banyak, kemudian istighfar, yang goda lagi, kita istighfar lagi. Jadi kita berlomba dengan setan, yang mana-mana. Lah kalau kita kemudian berhenti istighfar, sementara setan selalu menggoda, maka ya kita
kita kan jadi banyak orang yang berbuat dosa. Ya, ini ada anaknya teman, teman saya itu cerita, Ustaz, anak saya itu kalau makan nggak pakai Bismillah. Terus saya tanya, kenapa nggak makan nanti? Oh nanti gimana? Biar setannya ikut makan dulu. Ya. Nanti setelah kurang 1 puluhan kemudian Bismillahi Allahu kemudian setannya meluket mereka ucapan tadi. Jadi Bismillah atau hampir selesai baru Bismillah. Ben setannya melu mangan sih. Kemudian nanti setelah itu setannya akan muntah-muntah ketika kita baca kalimat Bismillahi Allahu akhiruhu. Terus Nabi juga pernah istighfar sehari tidak kurang dari 100 kali. Padahal adalah seorang Nabi yang maksum, orang yang dosanya sudah diampun Allah Ta'ala. Ya. Nabi berkata, wallahi demi Allah, ini astaghfirullah wa atubu ilaihi, sesungguhnya aku Nabi Muhammad itu aku minta ampun kepada dan kepadanya fil yaumi, ya, dalam satu antara min sab'ina maratan, lebih dari 70 kali. Ya, itu Nabi yang benar diampun. Nah, kita tidak ada jaminan diampun, makanya kita hanya lebih banyak dibandingkan dalam beristighfar. Ya, kenapa? Ya, tadi karena dosa kita itu lebih banyak dibanding dengan dosa Nabi. Kalau Bapak Ibu, istighfar tidak perlu bayar lah, betul-betul. Oke. Ini juga sangat-sangat mudah, bisa dilakukan di mana saja, tidak perlu harus berwudu, tak perlu. Ya, beda dengan sholat. Sholat kan harus wudu dulu. Semoga harus banyak-banyak istighfar. Semoga dengan istighfar kita diampun dosa-dosanya. Kemudian yang namanya orang kadang sangat-sangat sibuk, itu ajeng istighfar ora sempat, osokotan ora sempat, sedekah ora didit, ya, maka yo minimal kita tuh istighfar setelah sholat kita selesai. Ya, nanti seandainya kita sholat harus satu minimal, jangan langsung lewat, tapi minimal membaca istighfar 3 kali. Sebagaimana Nabi katakan, inda insora minna sholatihi, jika Nabi itu selesai sholatnya istighfar talatan. Ya, Nabi kemudian istighfar 3 kali, rumah kemudian berkata, Allahumma antas salam wa minka salam. Ya, ya Allah, Engkau telah sumber keselamatan dan Engkau adalah dari Engkau. Tabaraka dari wal ikram, Engkau adalah dan yang punya keunggulan, punya kemuliaan, dan adalah istighfar Nabi. Kemudian ditanyakan, istighfarnya sing dono apa sing cendek? Terus dijawab istighfarnya tidak panjang-panjang, semua astagfirullah. Jadi sangat-sangat pendek, tutup minimalnya. Kalau pakai sederhana ya boleh, ya, tapi kita lagi minimal dengan ucapan astagfirullah 3 kali. Maka monggo kita usahakan untuk banyak-banyak minimal di ba'da sholat. Hanya Pak, sholat wajib nopo ngalih sunat barang. Alhamdulillah, misalkan ya wajib sunat atau ditambah lagi. Ya. Terus ke istighfar itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh dan amal yang akan menjadikan orang semakin bertakwa. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-16 dan ke-17 Allah berfirman, alladzina yaquluna, orang iman itu ada orang yang dia berkata, Rabbana inana amana, ya Allah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunlah dosa-dosa kami, wa qina
adzabannar, dan cegahlah kami dari api neraka. As-sabirina, orang-orang yang sabar, was-shodiqina, orang-orang yang benar, wal qonitina, dan orang-orang yang qonitan, orang-orang yang banyak obat, wal munfikina, dan orang yang banyak infak, wal mustaghfirina bil asar, dan orang-orang yang dia banyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur, waktu sepertiga malam yang akhir sebelum subuh. Habis tahajud kemudian banyak-banyak untuk beristighfar. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang iman, sekali lagi orang yang dia banyak untuk istighfar, yang apunten ya, yang namanya kan punya kebiasaan yang kemudian itu kemudian menjadi suatu hal yang namanya refleks. Gitu. Orang yang biasa ucapannya kalimat thayyibat, ya, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, nek kesandung kinten sing dosake nopo? Pas kesandung. Nah, nek niku biasa miso. Nah, nek kesandung terus sing dosake nopo? Karena kebiasaannya. Ya, nek pas wahing sing dosake nopo? Itu kan kebiasaan. Kita harus berusaha menciptakan kebiasaan yang baik supaya jadi baik itu biasa, ya. Jangan sampai menjadikan kebiasaan yang tidak baik. Lisan kita tuh dibiasakan dengan lisan yang baik. Ya, sebagian orang pendapat menjadi contoh orang itu nanti di akhir hayatnya akan berbuat atau berkata apa yang tidak dikatakan. Ya, orang yang biasa lisannya untuk kebaikan mau mati juga nanti yang dikatakan suatu kebaikan. Ya, tapi kalau orang itu nggak biasa baik, ini ngapunten, dan miso arep mati kon maca tahlil nggih mboten saged atau biasane niku mboten maca tahlil. Di memorinya tuh tidak ada, ya. Orang yang biasa maaf saja miso nesu, ya, untuk istilah juga nggak bisa. Maka mari kita latih lisan kita dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, yang baik, supaya nanti di akhirat kita akan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Pada Bapak Ibu, akhir hayat itu akan menjadi penentu nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, innama a'malu biqawatimi, sesungguhnya amal itu tergantung pada tutupannya. Ya, kalau kita semoga Bapak Ibu pas sedo, pas kita dalam keadaan puncak-puncak keimanan, ya, pas sholat bulan Ramadan subuh-subuh sujud terus dipundhut alhamdulillah, ya, atau di puncak-puncak amal kebaikan. Jangan sampai pas maksiat pas mati. Ini berarti namanya suhul khotimah. Ya. Terus kemudian Nabi sabda, ma'asara min manistabara wa in ada filami sabna walaka. Ya. Tidak akan menjadikan capek, ya, meskipun orang itu istighfar 100 kali boten badhe kesel. Apalagi Bapak Ibu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, contoh saja, saya pernah lihat seorang ibu, ya, yosone pun sepuh 70 tahun, gendong beras setengah kintal, ngarepe nggawa bocok jit enten pasek kok yo kuat. Mergane napa? Biasa. Gitu. Nah, kalau nggak biasa ya akan jadi berat juga untuk yang lainnya. Orang yang biasa sholat berjamaah di masjid 5 kali sehari, ya kan jadi biasa, nggak jadi berat. Tetapi kalau nggak biasa ya jadi berat. Maka monggo kita usahakan dalam beribadah ada rasa senangnya. Nah, supaya biasanya bagaimana? Supaya misalnya kita harus mengetahui manfaatnya, gitu.
orang golek duit itu seneng apa mboten? Wong golek duit itu seneng mboten? Aboto dadi enteng mergo ngerti dene niku kathah manfaatnya. Kita juga begitu. Pahala itu kalau kita terangkan banyak, sangat banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, ya, pahala itu akan dapat melancarkan rezeki kita. Allah berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, tuntaskanlah, ya, maksimalkanlah ibadahmu kepadaku. Tamla ukol baka bilgina, awal akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Nek kita sama ibadahnya maksimal, Allah juga kita akan memberikan rezeki dengan maksimal. Wa asudu fakroka, dan aku akan tutup pintu-pintu kefakiran kamu. Ya, tapi kalau tidak maksimal cuma 20%, ya, cuma 60%, maka ya rezeki cuma 60%, masih ada kekurangannya. Maka monggo berusaha untuk bisa ibadah dengan rasa senang, ya. Terus sebagian sifat orang adalah wal mustaqbillah bil asar. Monggo kita lazimnya alhamdulillah di masjid kita sudah dikumandangkan adzan sholat malam, alhamdulillah. Monggo terus kita usahakan untuk lazim untuk sholat malam. Habis sholat malam tasihwan ada waktu, monggo untuk banyak-banyak istighfar. Ini hanya untuk saja. Monggo kalau bisa ditarget, ya, target sekali lagi untuk mendisiplinkan, ya. Mungkin kita istighfar 100 kali, monggo, ya. Terus sudah bisa tingkatkan 150 dan seterusnya, ya. Kemudian dia yang dengan wabil asanu wa yastaghfirun, kebiasaannya orang-orang iman itu di sepertiga malam adalah banyak-banyak untuk istighfar, sehingga monggo tidurnya saatnya dipun kurangi, ya. Apalagi yang sudah usia 50 ke atas termasuk saya, ya. Anak harus gede-gede mandi butuh bagaimana. Kemudian kalau bebannya banyak, ibadahnya dikit, Allah akan memberikan pertolongan. Kalau nggak ditolong, ya kita akan jadi berat. Tetapi kalau kita semakin tua, semakin sepuh, semakin mendekat Allah akan mendekat pada kita, sehingga kita akan banyak ditolong oleh Allah Ta'ala, sehingga hidup akan menjadi lebih mudah. Kemudian berikutnya bahwa Nabi bersabda, yang Rabbuna Ta'ala kulamatin illa samai dunia. Allah itu tiap malam turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, mayat uni fa'astajibulahu, barang siapa yang mendoa kepadaku akan aku ijabai. Main yas'alni fa'atuhu, maka barang siapa yang minta kepada akan aku beri. Bahwa yastawiruni afillahu, dan barang siapa yang minta ampun akan aku beri ampun. Kemudian Imam saya mengatakan, sholat malam itu bagaikan panah yang kena sasaran. Jadi Bapak Ibu, sepertiga malam adalah waktu yang istijabah, sangat-sangat istijabah untuk dikabulkan Allah. Cuma yang saya pernah sampaikan, ijabahnya Allah itu ada 3, ya. Yang pertama, ijabahnya adalah pengkabulan. Kita minta diberi alhamdulillah, itu istighfar yang pertama. Istijabah yang kedua, kita minta diberi tapi tahun depan. Kenapa? Karena urusan belum baik, ditunda. Yang ketiga, istijabahnya adalah diganti. Kita minta tapi dikasih B. Kenapa? Karena B itu lebih masyarakat untuk kita. Contoh, ya, kita minta maaf, kita seandainya
kita minta umpamanya supaya kita diberi rezeki yang cukup, ya. Allah tahu kamu kalau tak kasih rezeki cukup, tidak mau berdoa lagi, gitu Pak. Nek pas lagi keseret, gitu, kita DP orang nek masuki terus lagi tembakan baku. Nah, maka kita harus berusaha jadi orang yang khusus kepada Allah Taala. Maka ijabahnya apapun harus kita syukuri, ya. Ditunda alhamdulillah bisa tetap berdoa. Jangan nanti kita setelah dikabulkan terus tidak berdoa. Sedangkan umpamanya Bapak Ibu, kebutuhan itu sangat-sangat banyak. Jadi kalau kita tidak banyak istighfar, terus Allah Ta'ala tidak tolong pada kita, maka kita akan jadi orang yang hidupnya berat. Makanya monggo usahakan untuk banyak istighfar, dan semoga Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang mau banyak minta ampun, dan semoga dosa kita diampuni Allah Ta'ala, rezeki kita dilancarkan, diberkahi, kita jadi pakai yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah sampai akhir hayat husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Kita akhir dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.